Baik, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Formula Facebook Ads bersama saya Sandi. Dan di video ini kita membahas tahapan sukses Facebook Ads dan menyusun target. Nah, ini insya Allah proses yang saya jalani selama ini. Jadi kita akan membahas garis besarnya. Dan setelah video ini, harapannya fundamentalnya sudah dapat, basicnya udah dapat, pola pandang kita sudah sama. Anda sudah punya target, sudah punya goal yang ingin dicapai, lalu kemudian juga udah udah jelas karakter orang di Facebook seperti apa audiensnya, lalu apa yang akan Anda lakukan ke depan. Oke, nah sekarang kita memahami garis besarnya ya. Jadi langkah yang saya lakukan ketika beriklan itu biasanya berputar di hal-hal ini aja. Pertama, validasi produk, kemudian riset market dan kompetitor, analisa persaingan, analisa harga, nanti ada strategi harga, kemudian juga ada bahasa penawaran yang digunakan, ya cara menawarkan, cara follow up juga bisa dilihat di sana. Baru masuk ke teknis iklan, mulai meracik targeting yang pas, di riset audiensnya, sesuaikan dengan target marketnya, lalu jalan iklan untuk testing di minggu pertama. Biasanya saya 3 hari awal atau seminggu saya genepin itu untuk testing, memvalidasi targeting, dan di minggu kedua dan seterusnya saya sudah mulai optimasi, saya sudah mulai dapat polanya. Biasanya sih saya sudah dapat kesimpulan bahwa produknya bagus, bisa diterima, ada peminatnya, dan penawaran yang saya lakukan convert atau menghasilkan ya respon positif ya. Kemudian dievaluasi lagi dan dilanjutkan apakah saya scale up. Scale up itu artinya saya tingkatkan budget dengan iklan yang lama, atau lebih baik saya scale out, saya buat iklan baru, targeting baru, mungkin nanti ada bahasannya lebih detail, atau saya kill, saya matikan iklan itu ya. Nah, prosesnya saya ulang, saya repeat. Setelah saya dapat winning, saya dapat gagal atau berhasil ya. Kalau berhasil, saya akan ulangi, mungkin nggak dari pertama, tapi saya coba eksploitasi dulu produknya sampai maksimal. Kalau sudah sampai pada titik maksimal ya kita membuat produk baru, varian produk baru. Kemudian kill itu maksudnya ketika iklannya rugi ya, maksudnya di tahap testing sudah rugi, berarti nggak menarik. Tapi nanti ada beberapa parameter yang perlu kita evaluasi di tahap testing ini. Sebentar, ini. Nah, kemudian ada hal penting juga dalam hal menyusun target. Ini berkaitan dengan target ya, menyusun target iklan untuk apa istilahnya, untuk mencapai goal ya. Jadi ada targetnya juga ya. Misal gini ya, seperti sudah saya katakan di awal, misalnya Anda punya target capaian harus bisa menyisihkan uang. Misalnya kita mulai dari target kecil dulu ya, misalnya target awal kan tadi misalnya kita mau umroh, ini butuh misalnya 1 juta per day net, berarti ini menjual sekitar 10 PCS, katakan 15 PCS lah ya, 5 buat operasional, keuntungan 5 produk, dan sisanya untuk kita tabung. Nah, mungkin ini terlalu besar. Biasanya saya mencoba bisa stabil dari angka kecil dulu ya. Jadi kita memulai dari komitmen kecil supaya kalaupun gagal nggak membuat kita down ya. Misalnya 1-2 closing, sudah berhasil, kita tingkatkan lagi ya, terus kita tingkatkan lagi. Ini bertahap ya. Anda ada di tahap yang mana?
Kalau Anda masih di tahap 2, sudah mulai stabil, berhasil, seenggaknya seminggu, 2 minggu stabil, 2 closing, 2 keluar barang 2. Di rata-rata lah ya, selama seminggu itu 2 misalnya. Mulai target minggu depan gimana caranya 5. Entah dengan menaikkan budget atau membuat campaign iklan baru dan lain sebagainya. Apapun usaha yang perlu Anda lakukan untuk mencapai target tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi, kita menyusun target hasil iklan untuk mencapai goal utama yang ingin Anda capai. Sehingga ketika sudah sampai nanti pada tahap 15 pieces closing per day, Anda sudah bisa stabil, ya, pertahankan, kalau bisa tingkatkan lagi sampai pada batas maksimalnya. Seperti itu. Jadi ini tergantung cara main ya. Nanti Anda bisa main di satu produk, atau Anda sebagai produsen, atau Anda sebagai dropshipper atau reseller. Kalau dropshipper atau reseller biasanya tercenderung kalau tren produknya sudah mulai menurun, atau di bulan-bulan tertentu dia sudah mulai menurun, maka dia akan mulai testing lagi produk lain yang mungkin akan berhasil bisa menutup 15 pieces per day ini ya, mencapai target minimal 15 pieces per day tadi misalnya untuk target umroh. Dan 15 pieces per day ini nggak mesti dari satu produk ya, tapi Anda sudah tentukan misalnya minimal tergantung margin Anda. Kalau marginnya 100.000 ya bisa segitu ya, untuk mencapai 1 juta per day dan lain-lain sebagainya. Dan saya pribadi misalnya udah nggak terlalu muluk-muluk sih sebenarnya kalau buat toko online. Saya kasih sedikit catatan di sini ya. Biasanya CS itu nanti ada hubungannya sama kapasitas CS. Kalau kita bicara tentang toko online ya, walaupun Facebook Ads ini sangat luas sekali. Misalnya kapasitas handle order itu biasanya 10 chat. Ini bisa closing katakan 3. Nah, ini udah manusiawi. Jadi ketika saya menjalankan toko online juga nggak muluk-muluk. Misalnya kadang-kadang bisa stabil di 2 untuk CS baru udah oke. Lalu kalau dia udah bisa stabil 4 per hari, maka bulan depan saya akan menambah CS baru ya, sambil yang lama tetap dimotivasi untuk mencapai targetnya dia juga gitu ya misalnya. Jadi nanti sih ada mungkin itu pembahasan yang lain ya, dimana Anda juga harus memikirkan bagaimana tim Anda bekerja keras untuk Anda. Syaratnya adalah ada mimpi atau impian mereka yang bisa dicapai melalui Anda juga ya. Misalnya Anda punya target 15 pieces ya, tentu dengan 15 pieces ini katakan dia dapat komisi tambahan 10.000 per closing, maka dia punya penghasilan tambahan 100.000 per hari. 100.000 per hari misalnya Anda bisa buat goal, katakan dalam sebulan nanti kalau tercapai setiap hari closing berapa, nanti ada bonus yang Anda berikan kepada mereka, bisa dalam bentuk fisik ataupun yang lain. Nanti tapi ini pembahasannya lebih advance ya, cuma pada intinya dengan cara yang lebih manusiawi juga Anda bisa growth ya, bisa tumbuh dengan optimal. Oke, jadi bagaimana menyusun, itu tadi cara menyusun target hasil iklan untuk mencapai goal utama Anda. Baik, seperti itu materi kali ini. Silakan Anda susun target iklan Anda sudah pada tahap mana, dan tentukan juga kalau Anda punya CS berapa keuntungan Anda dan seterusnya. Pastikan juga goal tim Anda tercapai melalui goal Anda, sehingga Anda bersama-sama membuat super tim yang bekerja keras untuk mencapai impian kita semuanya. Baik, sekian, sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat dan sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.